Kuyang jadi istriku bagian keempat. Aying menarik nafas, menatap Sukma dengan muka tidak suka. Sukma tampak tegang. Aku pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang sudah terjadi. Sambil menunggu siapa yang lebih dulu untuk bicara, aku bertawasul untuk mereka, berharap hati mereka berdua menjadi dingin. Tapi tiba-tiba mereka berdua langsung berdiri secara bersamaan. Aku pun terkejut dan bingung. Kupandangi wajah mereka bergantian, mengorek pikiran mereka lewat tatapanku tanpa kedip. Tetap tak kutemukan secuil pun jawaban. Ada apa lagi ini? Apa ada yang salah denganku? Batinku berkecamuk, mau bertanya tapi tidak tahu harus memulai dari mana. Kami pulang dulu Pak, kata Aying sambil menarik tangan Sukma. Sukma tergagap seketika. Wajahnya yang tegang mematung seperti boneka. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan di wajahnya. Bahkan harapan yang tadinya sempat kulihat sekarang lenyap seperti disapu angin. Pikiranku kian berkecamuk, ingin rasanya teriak, tapi ada bisikan untuk tetap tenang, dan mereka berdua melangkah menuju keluar. Sebenarnya ada apa, Ying? Kalau ada masalah, mestinya dibicarakan baik-baik, tanyaku ragu. Aying dan Sukma yang sudah berada di depan pintu depan seperti dikomando. Mereka menoleh bersama-sama, melihatku lekat-lekat seolah ingin mendengar suara hatiku. Aku pun memandang wajah mereka secara bergantian. Pak Dadang, suara panggilan dari luar memecah kebekuan kami. Aku pun berjalan keluar melewati Aying dan Sukma yang tampak kebingungan. Muka Aying yang memerah seperti kepiting rebus sudah sirna. Terlihat sorot mata ragu. Sukma masih tampak seperti boneka mati tanpa ekspresi. Sesaat mataku menangkap tangan Aying yang masih menggenggam tangan Sukma. Loh, kamu keponakan Pak Badrus kan? Tanyaku sambil menunjuk ke arah pemuda itu. Pemuda itu menganggukkan kepala dengan senyum ramahnya. Ada apa? Apa ada masalah dengan Pak Badrus? Tanyaku mencecar. Enggak Pak, saya cuma dimintai tolong sama paman untuk memanggil Bapak. Kata paman kalau ditambah banyak pemuda yang mau main keroyokan. Takutnya mereka lari ke tengah tambak, soalnya sekarang surut, kata pemuda itu menjelaskan. Pemuda mana? Tanyaku penasaran. Kalau tidak salah, sekilas saya perhatikan mereka yang biasa kesini Pak, jawab pemuda itu sambil mengingat-ingat. Aku pun semakin bingung. Selama mereka di sini tidak pernah berselisih paham, apalagi sampai berkelahi. Ada masalah apa? Aying pun keluar dengan tangan yang masih menggandeng Sukma. Melihat Aying dan Sukma, wajah pemuda itu langsung berubah. Ia tampak terkejut. Ditatapnya Sukma dan Aying lekat-lekat. Sukma tampak beringsut ke belakang punggung Aying. Suasana sunyi, hanya suara pohon pinus yang tertiup angin, seperti sedang membicarakan kami. Melihat ketegangan itu tidak juga mencair, aku bingung harus bagaimana. Jika aku pergi tanpa menahan Aying dan Sukma, kemungkinan mereka akan pergi lagi tanpa kembali. Jika kutahan pun, apa mereka mau? Dan jika aku tetap bertahan, mengorek pelik tanya di otakku tentang Aying dan Sukma. Bagaimana dengan para pemuda itu? Bagaimana dengan tambak itu? Berapa kerugian kami jika terjadi kerusakan? Semua pikiran itu berkecamuk ngamuk di kepalaku.
Kuperhatikan sekali lagi wajah pemuda itu dan Aying serta Sukma, seperti menonton pertunjukan wayang orang tanpa dalang. Hanya mereka yang tahu ceritanya. Satupun dari mereka tidak ada yang memperdulikan keberadaanku. Tubuh mereka seperti patung, kaku, tegang, dengan ekspresi yang sulit digambarkan. Entahlah, apa sukma mereka sudah pindah ke tengah laut, saling bicara, beradu kemampuan. Kutarik nafas dalam-dalam. Aying, Sukma, tunggu di sini. Aku kepara dulu, perintahku. Aku berharap ketegangan itu akan memudar tanpa mengajak siapapun. Aku turun dari rumahku, pulang dan siap-siap di rumah. Aku ikut Pak Dadang. Terdengar suara Aying menyuruh Sukma. Langkahku terhenti dan aku menoleh ke arah mereka berdua. Sekilas tipis raut khawatir dari wajah Ayu yang bersih seperti kapas, tapi dia hanya mematung di belakang Aying. Tidak perlu, lebih bagus lagi kalau segera pergi, kata pemuda itu mengagetkan kami semua. Tatapannya tajam seperti ingin menjebol jantung. Kenapa? Tanya Aying dengan wajah memerah seperti dia tersinggung. Tidak usah pura-pura tidak tahu, kata pemuda itu tegas dengan nada sedikit tinggi. Aku melihat keadaan ini sudah tidak sehat. Sepertinya hati mereka sudah kesemutan semua hingga otak tidak lagi berpikir logis. Ayo kita ke sana semua. Adik Sukma biar di sini dulu, kataku menengahi. Pemuda itu kuminta untuk jalan duluan. Aku dan Aying menyusul di belakang, berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dalam keadaan seperti ini, otak tidak bisa berpikir jernih. Berkali-kali aku mencoba untuk tenang, selalu diganggu dengan pertanyaan yang belum terjawab, dan kenyataan Aying berubah itu yang membuatku semakin tidak karuan. Dari jauh terdengar suara-suara gaduh. Mataku menghitung jumlah mereka. Jika diperhatikan dari posisinya, ada dua kubu yang jumlahnya tidak seimbang, dan dari ukuran badan juga tidak seimbang. Hampir semua orang di sana memegang benda yang digunakan untuk berjaga-jaga. Dari sudut yang berbeda, tampak beberapa orang petani udang tambak melihat dari kejauhan. Ada Pak Badrus di sana. Langkah kami semakin dekat. Yang kutangkap dari kata-kata yang terlontar dari mulut mereka seperti sedang memperebutkan seseorang, dan mereka ingin diakui sebagai orang yang menguasai suatu daerah. Melihat kami datang, kelompok itu mulai tampak beringsut. Pemuda keponakan Pak Badrus menuju ke arah pamannya, sedangkan aku dan Aying mendekati kelompok yang bertikai. Tampak wajah-wajah bingung dari mereka. Mungkin mereka tidak menyangka jika aku dan Aying akan datang. Sekilas aku melihat tulang rahang Aying bergerak-gerak menahan amarah yang luar biasa, dengan tatapan tajam seperti ingin menghunjam jantung siapapun yang menatapnya. Aku tidak tahu apa yang Aying pikirkan. Apakah dia tahu persoalan yang menyebabkan pemuda itu berselisih? Satu-satu para pemuda itu membalikkan badan dan pergi dari tempat itu tanpa ada yang mengomando, tanpa ada yang berbicara, apalagi permisi, bahkan meminta maaf pun tidak. Aku semakin bingung. Kejadian itu menggantung tanpa jawaban sama sekali. Kami pun pulang. Sepanjang jalan kami hanya sibuk dengan pemikiran kami masing-masing. Aku mengumpulkan semua pertanyaan selama ini. Niatku jika sampai rumah akulah yang jadi sutradara. Pak, tunggu, teriak keponakan Pak Badrus mengagetkan kami.
Kami pun berhenti seketika dan menoleh ke arah sumber suara itu. Pemuda itu berjalan dengan tatapan tajam, entah pada siapa tatapan itu ditujukan. "Ying, suruh Sukma segera pindah dari sini. Jika sampai besok dia masih di sini, artinya dia ingin ada korban lagi," kata pemuda itu tegas tanpa senyum, dan setelah itu berjalan melewati kami. Aing hendak menghadang langkah kaki pemuda itu, tapi aku tahan dengan menarik tangan Aing yang sudah mengepal. Aku juga tidak tahu apa maksud perkataan pemuda itu. Yang mengusik perhatianku adalah pemuda itu seperti mengenal keluarga Aing dan tahu nama Sukma. Sejauh pengetahuanku, Sukma tidak pernah berkenalan dengan siapapun, dan pemuda itu juga bukan orang kampung sini. Keluarga Pak Badrus tidak ada hubungan saudara dengan Aing. Hari itu matahari sangat terik, seperti hendak membakar semua pertanyaan yang menggelayuti otakku, sangat menguras energi. Sesampainya di rumahku, terlihat pintu depan tertutup. Perasaan khawatir mulai hadir. Jika Sukma masih ada di dalam, untuk apa dia menutup pintu? Dan itu bukan kebiasaannya saat berada di rumahku. Jika dia pergi kemana, sedangkan kami melewati rumah Aing, di sana tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Kulihat wajah Aing juga menunjukkan kekhawatiran dan bingung, tapi jauh lebih tenang dibanding sebelumnya tadi. Kudorong pintu rumahku secukup untuk lewat orang satu. Ternyata tidak terkunci, sepi, tidak ada tanda-tanda ada Sukma. Aing pun turut masuk untuk meyakinkan diri apakah Sukma ada atau tidak di dalam rumahku. Saat kembali dari arah dapur dengan muka gusar, Aing terkejut. "Sukma!" teriaknya. Aku pun bergegas keluar dari arah kamar. Kulihat tubuh Sukma teronggok di balik pintu depan rumahku. Entah apa yang terjadi hingga dia tidak sadarkan diri. Kami pun mengangkat tubuh Sukma. Suara benda jatuh. Aku pun menoleh ke bawah, tapi terlindung oleh roknya Sukma. Ku cari-cari benda yang jatuh itu menggunakan kaki, seperti tasbih. Setelah yakin dengan benda itu, kami membawa Sukma ke dalam kamarku. Ku buka jendela kamarku lebar-lebar agar angin segar masuk ke dalam. Aing mengoleskan sesuatu yang diambil dari kantong celananya. Baunya sangat tidak enak, membuat perutku mual. Aku pun keluar kamar karena tidak tahan dengan aromanya. Sepertinya Sukma belum juga sadar. Aing keluar dari kamarku, tetapi wajahnya lebih tenang meski tanpa ada beban. Aku memintanya untuk duduk di sampingku dengan bahasa isyarat. Kemudian kusuruh minum teh hangat yang sudah kusiapkan. Mungkin sudah mulai dingin karena sudah sejak tadi. "Gimana Sukma?" tanyaku pelan. Masih belum sadar. Aku menghela napas dalam-dalam dan kubuang perlahan sambil memandang gambar Abah, sekedar mencari ketenangan dan kekuatan. "Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu dan Sukma sudah seperti keluarga bagiku," ucapku pelan, penuh pertimbangan, takut membuat Aing tersinggung. "Kalau aku salah, tidak bisa menjaga Sukma selama kamu tidak ada, aku minta maaf." Tapi aku menghentikan kalimatku, memilihkan kata yang tepat agar Aing mau terbuka. Aing pun seperti menunggu kelanjutan kalimatku. "Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Salahku memang selama ini tidak banyak bicara dengan Sukma.
hingga dia menyimpan masalahnya sendiri, ucapku. Aying menghela napas dalam-dalam lalu membetulkan duduknya. Ditatapnya langit-langit rumahku seakan menimbang, sebaiknya menceritakan semua atau tidak, tapi dia tidak punya pilihan selain bercerita. Bapak tidak salah, Aying yang salah, Sukma juga salah. Terima kasih sudah mau kami repotkan, kata Aying sambil menyandarkan kepalanya di dinding rumah. Sepertinya pikirannya sangat berat. Saya besok harus membawa Sukma keluar dari sini, Pak. Aku terkejut dengan kata-kata Aying. Kulihat wajah Aying dalam-dalam, wajah yang lelah tapi masih memperjuangkan harapan. Terbayang wajah Sukma yang ayu dengan senyum yang manis tapi misterius. Suaranya memang lembut, dan siapapun yang mendengar suaranya pasti terngiang-ngiang di telinga. Sukma jarang bicara, dia wanita yang acuh. Jika berjalan selalu menundukkan wajahnya. Jika disapa, sepertinya sebisa mungkin menjawab dengan gestur tubuhnya. Ini bukan kali pertama terjadi dan saya menitipkan Sukma ke sini karena di tempat bibinya juga terjadi keributan yang sama. Untuk kembali ke rumah orang tuanya tidak mungkin karena di sana sudah sampai terjadi pembunuhan karena memperebutkan Sukma, lanjut Aying. Di sana tidak ada juga yang menjaganya. Aku menganggukkan kepala, sedikit agak paham dengan kejadian itu, meski masih ada pertanyaan dalam hati. Apa yang mereka cari dari Sukma hingga berkelahi dan dengan jumlah yang tidak sedikit? Apa hebatnya Sukma selain cantik dan ayu? Kalau pergi dari sini terus mau dibawa kemana lagi, tanyaku. Entahlah, Pak. Aying tidak bisa selamanya mendampingi Sukma, dan Sukma juga tidak mungkin terus-terusan lari, jawabnya. Sewaktu di sini saya sudah pesan agar dia tidak pergi jauh dari rumah, tapi katanya malah pergi ke pasar, lanjutnya. Mulai terjawab tujuan pemuda yang tiba-tiba berdatangan ke kampungku. Sukma tidak pernah menantang atau peduli dengan lawan jenis, tapi mereka yang tertantang untuk mendapatkan Sukma. Mereka berpikir jika mendapatkan Sukma, harga diri mereka akan naik dan diakui, kata Aying menjelaskan. Aku pun menganggukkan kepala. Pandanganku tertuju pada tasbih yang tadi jatuh saat mengangkat Sukma. Aku melangkah mengambil tasbih itu. Tasbih yang kukenali karena itu peninggalan Abah yang diberikan saat hendak ke sini. Tapi kenapa ada di tangan Sukma dan kenapa dia pingsan? Coba kita tunggu sampai besok. Aku akan berembuk dengan kepala kampung di sini. Bagaimana baiknya, kataku. Tidak mungkin, Pak. Pasti keputusannya Sukma yang harus pindah dari sini karena dia sumber masalahnya, kata Aying. Kita tunggu besok. Kalau memang Sukma harus pindah, kita pikirkan besok, kataku menenangkan. Baru saja aku mau menanyakan tentang keponakan Pak Badrus. Sukma keluar dari kamar dan berjalan gonte sambil tangannya memegang dinding kamar sebagai penyangga. Tubuhnya terlihat masih lemas, wajahnya pucat pasi. Aying pun menyambutnya. Aku bergegas ke dapur untuk membuatkan teh hangat. Hari ini biar Sukma tidur di sini dulu, kataku sambil menyorongkan teh manis ke Sukma. Sore itu aku pergi ke rumah kepala kampung, meminta pendapat tentang masalah Sukma sekaligus membicarakan masalah lainnya. Menjelang maghrib aku baru pulang,
Lelah sekali rasanya. Aku naik tangga teras rumahku, kulihat pintu terbuka setengah, pertanda ada orang di dalam. Kuselonjorkan kakiku sambil menyandarkan punggungku yang rasanya kaku. Kupejamkan mata sambil mendengarkan suara ombak laut yang mendebur. Angin laut berhembus dingin. Terbayang wajah Sukma seperti putus asa, kelelahan, pasrah. Sedikit agak aneh, wajah itu selalu pucat seperti tanpa darah. Apakah sakit atau memang terlalu putih? Tiba-tiba rasa sedih itu muncul dalam hati, membayangkan jika gadis itu harus pergi lagi, terlunta-lunta oleh keadaan yang mungkin tidak dia kehendaki. Melihat bagaimana Aying memperlakukan Sukma, apa sebenarnya hubungannya dengan Aying, saudara atau bukan? Jika bukan saudara, mengapa tidak dinikahi saja, agar tidak ada lagi yang mengganggunya? Pintu itu berderit seperti didorong. Aku masih enggan membuka mata. Sambil pasang telinga, tapi sunyi. Lama aku terdiam tanpa membuka mata. Kemudian lantai beranda rumahku bergerak pelan, seperti ada langkah yang sangat lamban dan hati-hati. Lalu hilang, tidak ada tanda-tanda ada sesuatu di teras rumahku. Pelan-pelan kubuka mataku dan aku terkejut. Sukma terduduk lemas menghadapku. Tubuhnya lunglai, wajahnya putih pucat, matanya sayu, bibirnya bergetar. "Tolong Sukma, Pak," ucap Sukma bergetar pelan, hampir tak terdengar. Sukma lelah, ucapnya lemah tanpa daya. Tubuh Sukma ambruk. Aku kebingungan. Aku menoleh kanan dan kiri. Siapa tahu ada orang lain yang bisa kumintai pertolongan untuk mengangkat tubuh Sukma. Tapi tidak ada seorang pun. Aku segera bangkit dan kukumpulkan tenaga yang tersisa untuk mengangkat tubuh Sukma. Dan setelah kuangkat, tubuhku hampir jatuh. Beruntung aku segera menstabilkan keseimbangan tubuhku. Ternyata tubuh Sukma seringan kapas. Jauh berbeda saat aku mengangkat tubuh Sukma sewaktu dengan Aying. Kubopong tubuh Sukma ke dalam kamarku. Kubalur tubuhnya dengan minyak kayu putih yang selalu aku simpan. Ketika tanganku menyentuh kakinya, aku sempat menarik tanganku karena kakinya sangat dingin. Tidak ada hawa hangat sama sekali. Kuperhatikan perutnya untuk memastikan apakah masih bernafas atau tidak. Dan hatiku lega karena nafasnya masih ada meski sangat lemas. Aku tutup tubuhnya dengan selimut, berharap sedikit membantu menghangatkan. Kemudian aku bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri untuk sholat maghrib. Aying belum juga datang, aku mempersiapkan makan malam seadanya. Kulihat Sukma masih terbaring tidak sadarkan diri. Kupegang lengannya masih dingin, seperti tidak ada darahnya. Aku pun mengambil lampu dinding dengan harapan bisa menghangatkan. Kulihat minyak lampu itu hampir habis. Aku pun ke dapur untuk mengambil botol minyak. Tapi ternyata persediaan minyak tanahku sudah habis. Aku pun berharap minyak dalam tabung komporku masih cukup jika hanya sekedar mengisi untuk lampu. Tapi ternyata juga habis. Mondar-mandir aku di ruang tamu, berpikir untuk ke warung untuk membeli minyak. Tapi siapa yang menjaga Sukma? Menunggu Aying belum pasti karuan datangnya. Mau tetap di rumah, kalau minyaknya habis pasti gelap gulita.
Akhirnya kuputuskan untuk ke warung sebentar, meninggalkan Sukma sendirian di dalam kamarku. Sepanjang jalan aku hanya berdoa dan berharap tidak terjadi apa-apa dengan Sukma. Beruntung warungnya masih belum tutup. "Mak, mau beli air?" kataku sambil menyorongkan botolku. Dan ibu warung yang biasa kupanggil Mama karena seperti Umi itu pun menyambutnya dengan senyum. Di daerah itu, jika membeli minyak pada malam hari tidak boleh menyebutnya minyak, karena itu pantangan. Sama halnya jika ingin membeli jarum pada malam hari tidak juga pantangan. "Kehabisan ya Pak?" tanya ibu warung itu basa-basi sambil mengisi minyak dalam botol. Biasanya gadis itu yang beli, lanjut ibu warung itu mengagetkanku. Tapi aku berusaha tenang. "Oh iya, mungkin pas saya sibuk Mak," jawabku sekenanya sambil menyodorkan uang pembayaran. "Hati-hati loh Pak, jangan sampai kecantol dia, nanti gak bisa pulang," kata ibu itu sambil mengambilkan uang lebihnya. "Ah, Mama ini, kalau jodoh siapa yang menolak Mak?" ucapku berseloroh. "Iya, dipikir dulu, kalau sudah mulai tertarik dengan dia Pak, dia kan pakai pengasihan, makanya di mana saja dia tinggal pasti minta korban," imbuh ibu itu sambil menyerahkan uang lebihannya. "Terima kasih Mak, sudah diingatkan." Aku pun bergegas pulang. Di sepanjang perjalanan suara ibu tadi masih terngiang-ngiang. Otakku mencari-cari bukti kebenaran perkataan ibu warung itu. Tapi tidak ada titik temu. Aku tidak tahu apapun tentang Sukma selain dia anak yang baik dan ayu. Hingga tanpa sadar sudah sampai di rumah. Kuperhatikan di bawah pohon pinus ada beberapa orang sedang duduk. Aku pun bergegas naik dan masuk ke dalam rumah, khawatir terjadi sesuatu dengan Sukma. Tapi setelah masuk ke dalam kamar, kulihat Sukma masih dengan posisinya yang sama sewaktu kutinggalkan tadi. Hatiku sedikit lega. Aku baru ingat jika ini adalah malam minggu. Malam semakin larut. Aku merebahkan tubuhku di tempat biasa aku bekerja sambil menunggu Aying. Pikiranku melayang-layang mengingat kata-kata ibu warung tadi. Sama dengan pesan Umi, tak terasa air mataku mengalir rindu. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar rumahku. Meski malas rasanya, aku segera bangkit dari tidurku. Pintu rumahku sengaja tidak kututup karena aku tinggal berdua dengan Sukma. Ternyata datang serombongan pemuda yang langsung membuat gaduh suasana. Aku tidak mengerti bahasa yang mereka gunakan, tetapi bisa terlihat dari wajah-wajah mereka yang tegang. Bahkan ada yang sudah mengeluarkan mandul dan pisau belati. Tercium aroma tidak sedap yang kebetulan arah angin menuju tempatku berdiri di atas teras rumahku. Seperti minyak yang sudah lama yang diramu dengan bahan yang bermacam-macam. Suasana kian tak terkendali. Melihat gelagat yang tidak baik dan semua orang semakin panas karena terpancing emosi. Sepertinya pemuda yang berbadan tinggi kekar dengan tato naga di badannya itu adalah pemuda yang baru datang dan memancing keributan. Dilihat dari gerak-geriknya, dia berwatak beringas, kata-katanya sangat tinggi. Sedangkan yang ditantang pemuda itu posturnya cangkung, tidak terlalu gemuk, matanya sangat tajam, pembawaannya lebih tenang, tampaknya orangnya sangat pendiam. Tapi senyumnya sinis dan seperti menyepelekan lawan.
Pemuda jangkung itu masih duduk dengan santai di atas kayu yang biasa dipakai nelayan untuk memperbaiki jaringnya. Pemuda bertato naga itu semakin emosi, merasa disepelekan. Tiba-tiba saja dia merangsak maju mengayunkan mandonya. Aku terkesiap dan pemuda jangkung itu dengan santainya menghindar. Sepertinya pemuda itu juga bukan pemuda sembarangan. Semua orang yang ada di situ tidak ada yang melerai. Mereka hanya menonton dengan tegang. "Tahan, semua mundur!" teriakku sambil berjalan menuruni tangga rumahku dan berjalan ke arah mereka. Semua memberi hormat seakan aku adalah guru mereka. "Ayo semua ke balai desa, kalau tidak, tolong panggilkan Bapak Kepala Desa sekarang." Aku meminta pada salah seorang pemuda yang ada di situ. "Tidak perlu, Pak. Biarkan kami selesaikan dengan cara laki-laki. Kalau saya yang kalah, saya siap pergi dan menyerahkan wanita yang saya mau," ucap pemuda bertato itu penuh emosi. "Tenang, Pak. Bapak cukup jadi saksi. Siapapun yang menang, dia yang layak mendampingi Sukma," timpal pemuda jangkung dengan tenang, tetapi tampak kakinya siap dengan kuda-kuda yang kuat. Aku terperangah mendengar nama Sukma disebut-sebut. Jadi benar ini soal Sukma. Sambil memutar otak untuk mengulur waktu, berharap Aying segera datang agar aku bisa mengajak mereka ke rumah kepala desa. "Kalau ada yang menang, belum tentu Sukma mau menikah dengan kalian," kataku. "Kita buktikan dulu sekarang. Asal Cungu ini tidak menghalangi, sudah dari kemarin saya bisa dekat dengan Sukma," kata pemuda bertato naga itu sambil mengacungkan mandonya. "Bilang kau takut," pemuda jangkung itu menyahut. Melihat Kilomando itu hatiku bergidik. Membayangkan jika melayang ke leher tanpa terkendali, betapa merepotkan kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Otakku berputar mencari cara agar itu tidak terjadi. Terbayang wajah Sukma saat minta tolong. Tidak tega rasanya jika pemuda seperti mereka yang akan jadi suaminya. "Kalian membuang tenaga saja karena aku dan Sukma segera akan menikah," ucapku asal. Semua tercengang, tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. "Pak, jangan mengelabui. Kami tahu itu cuma cara supaya kami urung," kata pemuda bertato itu sambil tertawa. "Tidak, besok datang saja ke sini sekalian jadi saksi," kataku terpancing keadaan. Semua terdiam hanyut dengan pemikiran masing-masing, dan aku berpikir sangat keras berharap tidak ada yang salah. Tiba-tiba, "Oyang!" teriak salah seorang yang posisi berdirinya agak jauh. "Di mana? Di mana? Mana?" Seketika suasana berubah. Kami semua terkesiap. Mata kami semua nanar mencari-cari. Bersambung.